Waspadalah dengan kelakuanmu. Renungan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 47-53. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Hari ini gereja memilih bacaan yang berkaitan dengan akhir zaman. Lalu pertanyaan yang selalu muncul adalah kapan? Sungguh, kita tidak tahu jawabannya, karena Tuhan sendiri tidak mewahyukannya. Banyak nabi-nabi palsu telah memprediksi hari kiamat, tapi semuanya gagal. Pertanyaan lain, bagaimana dunia akan berakhir? Kita juga tidak tahu persis. Beberapa spekulasi juga kita dengar. Meteorit menghantam bumi. Yang lain mengatakan akan ada perang nuklir. Semua ini adalah spekulasi liar. Sebenarnya bukan kapan dan bagaimana itu terjadi, tetapi bagaimana kita menyiapkan diri menyambut akhir zaman. Kecenderungan banyak orang beriman berpikir bahwa iman hanyalah urusan nanti, yakni menjelang kematian. Sehingga kebanyakan orang tak peduli atau abai, lalai, dan tidak peduli terhadap apa yang harus dilakukan di dunia ini. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat untuk menggambarkan hari penghakiman. Ia berbicara kepada murid-muridnya yang tahu bagaimana menangkap dan menyortir ikan. Dia berbicara dengan bahasa mereka, sehingga bisa mengkomunikasikannya secara efektif. Lalu Yesus memberikan penafsiran yang singkat tentang perumpamaan ini. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari antara orang benar, lalu mencampakkan mereka ke dalam tungku api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Matius 13 ayat 49-50. Pukat yang dibentangkan menjadi lambang Allah yang merentangkan tangan menyambut kedatangan semua orang. Kita semua yang hidup di muka bumi ini akan dikumpulkan. Lalu para malaikat Allah akan memilah-milah, memisahkan mana orang baik dan mana orang yang tidak baik. Perumpamaan ini mau mengatakan bahwa kita semua diberi kesempatan untuk masuk dalam kerajaan Allah. Sebenarnya, ini adalah panggilan untuk pertobatan. Allah ingin agar kita masuk dalam golongan orang benar. Dan untuk itu, Dia memberikan kepada kita segala kesempatan atau peluang untuk datang kepadanya dalam doa dan pertobatan. Kita tidak boleh seenaknya berpikir bahwa kita sudah ditebus, bahwa keselamatan kita sudah dijamin oleh Kristus. Ini benar, tetapi
kita juga harus menanggapinya dengan berusaha hidup baik, dengan pertobatan terus-menerus. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah aku untuk senantiasa memupuk kebaikan dalam hidup ini, meninggalkan cara hidup yang lama, yang penuh dosa, dan mengenakan hidup yang baru, yang bersih, suci, dan setia. Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.